momen ini kita jadikan itu tadi, mengisi batin kita, pikiran kita supaya sehat semua. Kemudian kita berpolitik ke depan itu yang kita tawarkan adalah gagasan. Kita tidak menghantam, oh ini menggunakan narasi agama, wah ini menggunakan, nah itu nggak bisa dihindari, ya kan? Dan itu tidak menghancurkan. Ada 5 prinsip dalam konteks penghormatan kan Mas, sesuai dengan hak asasi itu kan. Di dalam Islam juga sama, menghormati apa namanya jiwa, menghormati, menghargai akal pikiran, menghormati, menghargai keberagaman agama, perbedaan agama, menghormati keturunan, menghargai keturunan, menghormati dan menghargai harta benda. Ini kan prinsip-prinsip asasi manusia, ya kan Mas? Kula nuwun sareng-sareng nderek syukur panggih wulan Ramadan, panjang umur keh rezeki, kathah lepat nyuwun gunging pangapura, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Bejo-bejane wong urip sing ketemu wulan suci Ramadan, seger waras, kuat selamat, nutuk posone sak wulan nutuk. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyemarakkan program Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang politisi yang sudah sangat kita kenal, yaitu Dr. Ahmad Effendi Khoiri. Beliau sudah malang melintang di politik Indonesia, di DPR RI. Sekarang jabatannya adalah Ketua DPP Partai Nasdem. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, Mas Bambang. Saya dulunya panggil Mas ya, tetap Mas ya. Ada apa-apa. Iya. Alhamdulillah, baik ya, Mas Bambang. Pak Effendi Khoiri ini lahir di Gresik 17 Juni 1963. Nah, mungkin untuk mengawali biar kembali mengenal Gus Coy ini, silahkan cerita awal mula dari wartawan, kemudian aktif di bidang politik, di DPR cukup lama, cukup terkenal, menggegerkan Senayan waktu itu. Nah, kemudian sekarang ada di Partai Nasdem, ya, menjadi salah seorang ketua DPP. Silakan Gus. Jadi saya orang arek ya, arek Gresik, santri, mondok, kemudian jadi aktivis di Jakarta, pernah jadi pimpinan PMII di Jakarta, kemudian jadi wartawan, ujungnya masuk partai diajak Pak Matori dan Gus Dur. Mengenal Gus Dur, mengenal Pak Matori, tokoh Jawa Tengah dulu, karena di PMI. Karena menjadi aktivis di PMI. Kemudian masuklah di partai politik. Nah, ketika jadi wartawan, aktivis kemudian wartawan, sering menginterview Pak Matori sebagai sekjen P3. Sering menginterview Gus Dur sebagai ketua umum PBNU, jadi menjadi dekat gitu, menjadi dekat. Jadi ketika Gus Dur bikin partai, kemudian saya diajak
kemudian dicalonkan jadi DPR. Ketika di DPR, kita memang full bersama Gus Dur, kemudian diajak Pak Surya Paloh masuk Nasdem. Kira-kira begitu singkatnya, Mas. Iya, baik. Nah, sekarang ya langsung aja bahwa kita sekarang memasuki bulan Ramadan ya. Ya. Bagi umat Islam biasanya konsentrasi untuk ibadah. Tapi pertanyaannya, Gus Coy ini kan tetap aja insan politik gitu ya. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan bahwa kegiatan Ramadan ini tetap kegiatan apa ibadah, tetapi juga tidak meninggalkan kegiatan politik. Iya. Jadi ini Mas, bagi kami dunia politik itu bukan dunia lain. Itu sama seperti dunia-dunia lain. Sama dengan kita terjun di berbagai dunia lain selain politik. Menurut saya berpolitik itu juga ibadah. Berpolitik itu juga ibadah. Jadi di dalam di dalam hubungan politik dan negara, politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Saya bukan menganut paham sekulerisme yang memisahkan antara politik dan agama. Kami menjadikan politik itu bagian dari ibadah, bagian dari muamalah. Kalau dunia santri itu mengenal istilahnya adalah Asia satu far'un min furu'i syariah. Jadi politik atau siasah itu cabang dari cabangnya fikih. Cabang dari cabangnya hukum fikih. Fikih itu aturan-aturan, ya. Syariah itu aturan-aturan, atau hukum fikih itu aturan-aturan. Di dalam aturan-aturan itu ada sektor namanya siasah. Nah, di dalam siasah itu ada aturan-aturan, dan siasah itu adalah juga mengatur. Nah, mengatur dalam kehidupan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu ketika kita terjun ke dunia politik, maka kita selain mengenal aturan-aturan agama, kita mengenal aturan-aturan negara, sekaligus kita memasukkan moral-moral agama di dalam dunia politik itu. Sehingga politik kita, politik yang tidak sekuler, politik yang memiliki basis moral, politik yang bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, di dalam beragama termasuk kita selain zakat, haji, sholat, juga puasa. Nah, bagi seorang politisi, puasa ini sebetulnya momen yang tidak boleh dilewatkan. Selain momen untuk terus-menerus membangun ukhuwah, karena di puasa ini memang keberkahan luar biasa, rahmat juga luar biasa. Maka di sini spiritual kita diisi dicas ya, dicas, sehingga kemudian ketika apalagi kita mau memasuki pemilu ya kan, yang penuh tantangan, penuh rintangan, penuh gangguan, penuh kepentingan dan segala macam, maka kita tidak offset. Nah, karena di puasa ini zikir kita makin banyak, baca sholawat kita makin banyak, baca Al-Qur'annya makin banyak, maka kita makin seimbang di dalam menjalani dunia politik yang memang begitu dahsyat gitu ya. Jadi memang
apa penuh gangguan, penuh tantangan, penuh 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 rintangan dan segala macam. Sehingga kemudian kita menjalaninya di dalam dunia politik ini menjadi betul-betul seiring dan sejalan dengan moral keagamaan. Saya kira itu, Mas. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya baik, sekarang mundur sedikit. Ya. Tadi menarik sekali bagaimana seorang politisi mengisi dan memberi makna Ramadan ini sehingga politik menjadi wahana yang mempunyai basis moral keagamaan. Nah, Gus Coy tadi menyebut sebagai PMNI berarti itu adalah kader dari Nahdlatul Ulama. Nah, saat ini NU sedang memperingati 1 abad ya, 100 tahun. Nah, mungkin Gus Coy bisa memposisikan apa sebenarnya posisi NU bagi bangsa dan negara, bagi NKRI ini. Iya. Iya, Mas. Jadi lahirnya NU itu selain dimotivasi oleh semangat keagamaan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, suatu konsep agama yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah moderat, toleran, ya. Dalam bahasa NU-nya itu kan tawazun, berimbang, iktidal, adil, tasamuh, moderat gitu ya. Itu sampai hari ini NU 1 abad ini terus konsisten menjalankan misi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang moderat dan seterusnya itu. Menjaga keseimbangan. Lalu kemudian oleh Kiai Ahmad Siddiq untuk mempermudah memahami ini disebutlah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga bangsa, persaudaraan sesama manusia secara kemanusiaan ya, humanity ya. Nah, selain itu NU juga bersamaan dengan itu lahirnya NU juga ada semangat kebangsaan, semangat mengisi mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara di mana NU itu berada, di mana NU itu menjalankan misi keagamaannya. Dalam bahasa Imam Ghazalinya itu disebut khirasatuddin wadaulah, ya. Jadi menjaga agama sekaligus menjaga negara di mana dia berada, kira-kira gitu ya. Nah, NU menjalankan ini secara secara sinergis, secara seimbang, secara simultan gitu ya. Maka NU mengenal konsep hubul waton gitu ya, cinta tanah air. Jadi beragama sekaligus cinta tanah air. Hubul waton minal iman itu bukan hadis, tapi itu menurut cerita orang-orang guru-guru kita itu dari Mbah Hashim Asy'ari gitu ya. Bahkan gurunya Mbah Hashim Asy'ari namanya Kiai Khalil Bisri Bangkalan, itu istilahnya hubbul auton, cinta suku-suku bangsa. Jadi auton itu jamak, kalau waton itu ini tunggal ya. Jadi auton, jadi hubbul auton atau hubbul waton. Nah, 1 abad ini NU konsisten dengan itu, ya, konsisten dengan itu. Awal dulu memerdekakan, ikut berjuang, kemudian ikut merumuskan Pancasila dan segala macam di BPUPKI, di PPKI, di Panitia 9, kemudian sampai mengisi kemerdekaan,
sampai hari ini. Ini dalam konteks bangsa dan agama NU konsisten. Dalam konteks bangsa dan agama, NU juga menyiapkan sumber-sumber daya manusia. Dulu mungkin sumber daya manusia di awal-awal kemerdekaan kita ketinggalan. Karena pada umumnya itu murni agama. Pendidikannya itu murni pondok gitu ya. Kitab kuning gitu ya. Lalu kemudian berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman, pendidikannya lokal, di kelas gitu. Jadi bukan hanya teleseran tapi kelasnya agama. Setelah itu berkembang lagi mendirikan pendidikan formal, bukan hanya agama tapi juga umum. Nah, sehingga satu abad ini NU di dalam menjaga negara, menjaga agama sudah memproduksi banyak kader-kader selain kader-kader agama, juga kader-kader yang berprofesi di berbagai aspek kehidupan, ya ekonomi, sosial politik dan seterusnya. Mungkin yang masih terlambat ketinggalan adalah di bidang ekonomi. Nah, itu bidang ekonomi. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Luar biasa. Nah, sekarang NU dikaitkan dengan politik ya. Gus Dur dulu pernah mengatakan bahwa dari NU itu seperti ayam itu ya, keluar telur dan lain-lain ya. Telurnya itu adalah PKB, yang lain itulah yang lain. Nah, tetapi sekarang di bawah Ketua PBNU yang baru ya, Gus Yahya ini mengatakan bahwa NU berada di mana-mana. Jadi semua partai leluasa untuk kader NU. Ini kan cukup nyaman untuk Gus Coy. Apa komentar Gus Coy? Betul Mas. Jadi setelah NU itu khito, jadi khito kembali ke pengabdian agama, sosial, ya pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Kemudian karena politik itu menjadi semacam semacam aspek yang agak istimewa ya kan dalam perjalanan NU, karena NU pernah menjadi partai politik, lalu kemudian setelah itu bersama kekuatan partai politik lain berfusi di P3, maka heavy politik NU itu luar biasa, seolah NU tidak bisa hidup tanpa politik, kira-kira begitu ya. Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka kemudian setelah itu aspek kehidupan di NU yang diberi koridor itu hanya politik, yaitu membuat semacam koridor disebut 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Kalau aspek lain tidak ada pedoman itu, ekonomi, sosial budaya itu kan. Nah, itu nggak ada. Tapi khusus politik itu dikasih pedoman. Nah, 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam pedoman ini salah satunya adalah warga NU boleh memiliki aspiran-aspiran politik, masuk di berbagai partai politik, terjun di berbagai politik. Intinya NU harus ada di dunia politik dan pilihan partai politiknya terserah. Sehingga dulu terkenal, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dan tidak di mana-mana dalam konteks dia konsisten menjaga agama dan negara. Jadi politiknya itu politik high politik, atau istilah NU-nya itu As-Siyasatul Ulya. Jadi politik kelas tinggi, kebangsaan, kenegaraan, kerakyatan, gitu ya. Nah, yang praktis politik diserahkan kepada warganya. Dikunci di situ, boleh di mana-mana, milih partai apa saja, tapi yang penting berakhlak.
dan berbasis itu tadi, ya, nilai-nilai keagamaan harus dibawa. Saya meskipun di Nasdem partai nasionalis, gitu kan, partai nasionalis, saya harus tetap punya warna sebagaimana NU yang didirikan untuk keagamaan, maka warna keislaman saya, warna kesantrian saya nggak bisa dilepaskan, gitu kan. Jadi harus tetap membawa ini. Nah, dengan adanya khito NU dan diberi pedoman berpolitik seperti itu, maka kita leluasa, Mas. Saya dan santri-santrinya Mas Bambang NU yang ada di Jawa Tengah itu, ada Mujib Rahmat itu kan, ada Nusron Wahid, ada Profesor Ahmad yang sekarang di Basnas, itu menjadi leluasa di Golkar, ya kan, di mana-mana. Ini berkahnya khito NU. Itu, Mas. Iya, luar biasa. Nah, Nasdem sendiri kelihatannya ya, nanti kalau saya salah dikoreksi, juga menyatakan bahwa nasionalis religius gitu ya kira-kira. Nah, ini apa penampakannya atau apa yang ditampilkan pada suasana Ramadan ini? Iya. Jadi gini, Mas. Sebetulnya partai di Indonesia itu menurut saya, Mas, setelah saya bergaul macam-macam sana, terus hasil bacaan, hasil gaul sana sini, itu saya punya kesimpulan, Mas. Partai politik di Indonesia itu harus nasionalis religius. Kalaulah dia ada motivasi keagamaan, harus tetap nasionalis. Kalau dia basis utamanya nasionalis, dia juga harus religius. Tidak ada tempat menurut saya partai sekuler, nasionalis sekuler, itu sebetulnya tidak ada tempat. Mas Bambang sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai wartawan, tentu punya referensi yang sama dengan saya. Bahwa ketika Bung Karno memimpikan Indonesia ini suatu saat merdeka, maka pikiran Bung Karno itu terobsesi dengan Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Bahwa kalau Indonesia ini merdeka, maka negaranya negara kebangsaan yang sekuler. Artinya nasionalis sekuler. Itu obsesi Bung Karno, pikiran Bung Karno, ya, khayalan atau imajinasi Bung Karno. Tapi begitu Bung Karno, karena tidak mungkin dia sendiri berpikir sendiri, merumuskan sendiri, berjuang sendiri, tidak bisa. Dia harus berhadapan dengan realitas bahwa yang memperdekakan di Indonesia juga adalah kaum santri, nasionalis santri, yang menjadi tokoh-tokoh Indonesia yang memerdekakan Indonesia. Bertemulah dia di situ. Ada dari Muhammadiyah, ya, dari NU, Hadi Kusumo. Siapa dari Muhammadiyah, Mas? Ya, Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Muhammad Nasir, ada macam-macam lah. Ada Wahid Hashim dan seterusnya, ada Agus Salim. Maka dia berhadapan dengan realitas lain. Realitas lain adalah bahwa kelompok Islam santri ini menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Kan begitu, Mas. Lalu terjadi titik temu, ada dialektik. Bung Karno yang kita bisa sebut nasionalis sekuler ini, kita bisa sebut TESA, ya. Kemudian kelompok Islam ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Ini antitesanya, maka bertemunya pada Pancasila, sintesa. Inilah menjadi sintesanya. Kan begitu, Mas? Jadi sintesa dari sekuleris, nasionalis sekuler, dan antitesanya Islamis, nasionalis Islamis, maka Pancasila. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi?
Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Di dalam Pancasila, sila-silanya adalah berdimensi ketauhidan, dimensi kebangsaan, kenasionalan, kemanusiaan, keadilan, dan macam-macam di situ. Nah, ini semua sebetulnya dalam konteks agama, dalam konteks agama universal. Ada titik temu berbagai macam agama, nilainya terserap di dalam Pancasila. Nah, sehingga saya ingin mengatakan lewat forum Mas Bambang ini, tidak ada tempat negara sekuler di Indonesia. Di Indonesia, partainya apapun berarti harus mewujudkan, mensinergikan nasionalisme dan religiusitas. Nah, dalam konteks Nasdem juga saya kira akan begitu. Lalu perwujudannya apa? Saya ini Mas, ketika jadi ketua DPW Jawa Timur Nasdem, kemudian setelah itu dijadikan Bapilu Pusat, saya mengatakan kepada bos-bos pendiri-pendiri Nasdem, tagline gerakan perubahan restorasi Indonesia itu berdimensi atau itu adalah nilai-nilai Islam, saya bilang. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah. Nah, berarti Nasdem yang bertagline-kan perubahan itu religius. Ini membawa semangat, dan hadis juga menyatakan bahwa setiap manusia itu harus selalu berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita tidak lebih baik, maka kita rugi, bahkan terlaknat. Kalau kehidupan kita dari hari ke hari semakin buruk. Nah, ini berarti juga semangat religiusitas. Iya, iya, luar biasa nih. Kelihatan doktornya lulusan Malaysia ini. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut begini. Ini kan Partai Nasdem, ini menurut saya sih satu-satunya partai yang sudah secara resmi mendeklarasikan calon presiden. Artinya sudah tidak akan secara teori sudah tidak akan berubah-ubah ya. Sekarang sudah dipersoalkan karena calon presidennya ini sudah keliling dan sering entah mengumpulkan massa atau dikerumuni massa di tempat ibadah di masjid misalnya. Nah, itu menurut Pak Effendi Khoiri seperti apa? Mas, sebelum saya ke situ, saya mau menambahkan menjawab pertanyaan Mas Bambang yang pertama. Nasionalis religius bentuk berikutnya apa? Nah, saya mau sedikit ini menambahkan. Jadi bentuk-bentuknya kantor Nasdem itu dibuat sholat Jumat. Kantor lama dibuat sholat Jumat, kantor yang sekarang tower ini juga sesekali juga dibikin ya. Ketika Mahathir datang juga kita bikin sholat Jumat di situ di aulanya. Kemudian setiap malam Jumatnya kita ada khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran itu kira-kira bentuk-bentuk bahwa kita religius. Saya memang pernah ditugaskan untuk mencoba mendiskusikan, perlukah Nasdem ini juga memiliki semacam ormas atau orpol, istilah ini jadi organisasi masyarakat yang berinduk pada partai politik, gitu ya. Organisasi keislaman yang induk partai politik. Saya mengatakan, karena saya kemudian ditugaskan untuk bikin seminar waktu itu, perlukah Nasdem itu memiliki ormas keislaman seperti Golkar
Majelis Dakwah Islamiyah itu ya, atau Baitul Muslimin seperti PDIP ya. Saya mengatakan nggak usah dulu, saya bilang nggak usah dulu. Kita kegiatan-kegiatan keislamannya itu atau religius yang lain itu terserap dalam kegiatan, dalam bentuk semangat kita ya dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mas. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Mengapa Nasdem memilih Anies sebagai calon presiden? Apa yang saya kemukakan tadi, Mas. Jadi Indonesia tidak negara sekuler, juga tidak negara agama, tapi mayoritas Muslim. Dan mayoritas Muslim yang sekarang ini sebetulnya memprihatinkan. Karena Muslimnya memang masih banyak sekali yang abangan, gitu kan. 53% Muslim Indonesia itu nggak bisa ngaji, nggak mengerti huruf Arab, ya, nggak mengerti huruf Arab. Padahal tren ke depan, tren dunia ke depan ini, itu keagamaan, terutama Muslim, itu akan menjadi luar biasa, gitu ya. Dan Indonesia itu kekuatannya ada di sini. Kemudian kesadaran dulu orang-orang yang beragama Islam yang masih agak abangan, itu anak-anaknya itu nggak boleh abangan lagi. Sehingga sekolahnya di boarding school, Islamic boarding school. Tapi bapaknya nggak bisa ngaji. Sekolahnya di Al-Azhar, gitu kan. Pokoknya di Islam modern. Gitu, Mas. Ini tren ke depan. Nah, sehingga tren ini harus tetap berada pada koridor. Tren ini harus kita sambut. Maka dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita harus mengkombinasikan antara keislaman yang menjadi tren bagus ke depan dengan kemodernan, ya, dengan global, ya. Kita ini kan dunia global, ya. Globalisme ini kan nanti itu kan keislaman dan keglobalan ini kan menyatu, nggak bisa tidak. Dan Indonesia itu harus berada pada posisi itu. Karena kita ini mayoritas Muslim terbesar di dunia. Setelah itu baru India. Penduduknya kan begitu kan. Baru India. Baru Timur Tengah dikumpulkan jadi satu itu. Baru bisa mengungguli Indonesia dan India. Gitu ya. Pakistan dan seterusnya setelah itu. Nah, tren ini harus disambut. Nah, kebetulan di era ini, di momentum politik ini, itu ada seorang figur yang namanya Anies Baswedan, yang punya track record bagus, yang punya orang tua bibitnya itu ya, pahlawan nasional, pendidikannya bagus, dia moralnya bagus, kira-kira gitu. Kemudian dia ada keislamannya bagus, tapi dia juga pendidikan barat. Kita ini kira-kira ini yang bagus. Ini kombinasi dari kebutuhan ini, basisnya cocok, ininya cocok. Coba bagaimana kita eksperimen demokrasi. Kira-kira begitu. Dalam tahap ini semacam ada juga eksperimennya. Ya. Eksperimennya ini kita tawarkan ke publik. Kita rasionalkan. Kita jelaskan. Dengan pikiran, dengan hati, dan segala macam. Coba kita tawarkan. Nah, akhirnya Nasdem berijtihad. Kayaknya Anies ini. Nah, gitu kan? Akhirnya kemudian kita deklarasikan. Kemudian ada yang ikut Demokrat dan PKS. Nah, di tengah-tengah ini, Mas, di tengah-tengah ini kita dihantam dengan politik identitas. Kan begitu kan? Politik identitas. Ini masuk pada pertanyaan Mas Bambang. Politik. Ini memang membutuhkan energi tersendiri untuk menjelaskan. Dan kita menjelaskannya itu nggak bisa
nggak bisa begitu aja. Itu harus kita tarik dari sejarah. Sejarah Indonesia itu ya sejarah Islam dan sekuler, gitu kan? Terus dan kemudian selama ini tidak ada namanya politik identitas, muncul itu nggak ada. Munculnya itu ya setelah Prabowo pakai istimewa ulama, itu kan? Ketika calon presiden. Kemudian apa namanya, Anies. Nah, ini semua akhirnya kita harus jelaskan bahwa kita sesungguhnya adalah, pertama kita menjelaskannya itu Mas, Allah itu menciptakan manusia itu beridentitas laki perempuan, ya kan? Kemudian Allah menjelaskan lagi beridentitas suku bangsa, suku-suku berbangsa-bangsa. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan dalam ayatnya, karena saya menciptakan laki perempuan, karena saya menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, maka saling mengenallah di antara kalian. Nah, gitu kan? Saling mengenallah. Ini identitas. Sekarang kemudian masuk pada perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Politik identitas. Apa politik identitas? Wah, kita berdebat panjang di televisi, di mana-mana soal begini, ya kan? Orang semua mengakui kita beridentitas. Tapi begitu kita masuk pada istilah politik identitas, maka di sini kita bisa berbeda. Nah, di situ. Di sini kita berbeda. Kami mengatakan di setiap debat gitu kan, politik identitas itu narasi dari kaum sekuler. Saya bilang begitu. Itu narasi dari kaum nasionalis sekuler. Dan itu berangkatnya pasti dari kasus Prabowo ketika calon presiden, terutama ketika Anies calon gubernur. Ya. Itu satu. Muatan politik identitas dan dicapkan kepada Anies, terutama kepada Anies, itu seolah politik identitas yang salah, politik identitas yang menghancurkan, politik identitas yang anti Pancasila. Itu dibuat konotasi seperti itu, dibuat framing seperti itu. Padahal kalau kita mengacu pada identitas politik kemudian menjadi politik identitas, tidak semua politik identitas itu salah. Saya bilang, politik identitas kita gunakan ketika ini, kalau kita merujuk pada kasus Amerika, identitas seseorang yang paling asasi adalah agama atau suku, ya kan? Ketika dia tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang diskriminatif, maka politik identitas agama atau suku itulah yang akan digunakan melakukan perlawanan. Kalau politik identitas itu memang nilai-nilai agama yang diterapkan, tidak ada intoleransi, tidak ada diskriminasi, tidak ada penghormat anti kemanusiaan, tidak ada. Semuanya akan normal karena nilai-nilai keagamaan itu agung mulia. Ketika orang berpolitik menggunakan nilai itu tidak akan menghancurkan orang lain, tidak akan menghancurkan Pancasila, itu justru memperkaya Pancasila. Saya bilang begitu, Mas. Ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan
Baik, luar biasa. Nah, sekarang solusinya? Ini terakhir pertanyaan saya. Bagaimana menurut Gus Coy untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, apalagi nanti suasana Idul Fitri itu, untuk tadi membuat kita bisa berpolitik dengan tetap bersaudara dalam suasana bahwa pilihan berbeda kan itu memang diizinkan. Nah, jadi bagaimana caranya menyampaikan keinginannya, pendapatnya, memilih pemimpinnya, tapi tidak perlu dalam suasana yang saling menjatuhkan, saling memojokkan dan sebagainya. Bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini? Disitulah Mas, selama Ramadan ini kita muhasabah, kita refleksi, kita mengisi batin kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan silaturahmi kita. Maka kemudian ketika kita berpolitik, kita menggunakan nilai-nilai. Tidak saling memfitnah, tidak saling mencari kelemahan. Karena kita ini harus percaya bahwa Indonesia ini dengan memilih Pancasila sebagai falsafah kita, falsafah hidup berbangsa dan bernegara kita, maka itu sudah final. Kita titik tolaknya dari sini. Ketika ada nuansa-nuansa keagamaan, itu sangat historik, itu sangat faktual, itu sangat sosiologis. Dan ketika keagamaan itu mewarnai perpolitikan kita, itu bukan keagamaan yang menghancurkan. Kalau ada yang mau menghancurkan, mendiskriminasi, mengintoleransi, memfitnah segala macam, itu berarti bukan nilai-nilai keagamaan. Nah, oleh karena itu, maka momen ini kita jadikan itu tadi, mengisi batin kita, pikiran kita supaya sehat semua. Kemudian kita berpolitik ke depan itu yang kita tawarkan adalah gagasan. Kita tidak menghantam, ini menggunakan narasi agama, ini menggunakan. Nah, itu nggak bisa dihindari, ya kan? Dan itu tidak menghancurkan. Ada 5 prinsip dalam konteks penghormatan kan Mas, sesuai dengan hak asasi itu kan. Di dalam Islam juga sama. Menghormati jiwa. Menghormati, menghargai akal pikiran. Menghormati, menghargai keberagaman agama, perbedaan agama. Menghormati keturunan, menghargai keturunan. Menghormati dan menghargai harta benda. Ini kan prinsip-prinsip asasi manusia, ya kan Mas? Di dalam Islam juga persis seperti itu. Ya? Nah, ketika ini kita tampilkan dalam politik dan ini kita strumnya ini kita perkuat selama masa Lebaran, selama masa Ramadan ini, maka pemilu kita ke depan akan menjadi pemilu yang indah. Kita menawarkan pikiran, program, gagasan-gagasan untuk mencari solusi-solusi terbaik dalam rangka kepentingan bangsa yang penuh masalah ini. Ya, rakyat yang masih miskin banyak, pendidikan yang masih seperti ini. Pokoknya inilah problem-problem bangsa ini harus selesai melalui calon-calon pemimpin ke depan itu, presiden ke depan itu menawarkan gagasan-gagasan. Intinya di situ. Jadi bukan mencari kelemahan, bukan memfitnah, ya, bukan saling menyerang dengan pakai alat-alat macam-macam itu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sekali Bapak Dr. Ahmad Effendi Khoiri, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menambah bekal kita untuk tetap berpolitik secara kreatif, secara positif di dalam memaknai bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Sukses terus Pak Gus Coy. Selamat berjuang ya. Sekali berjuang tetap berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.